Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hafiz Nabil. Oke teman-teman, pada materi kali ini, materi modul ke 6 ke 17 ya, tentang SSH teman-teman. Di sini tentang remote access server. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep SSH teman-teman. Jadi SSH itu kepanjangannya dari adalah secure shell, tempat untuk meremote server teman-teman. Contohnya dari klien, misalkan dari laptop kita akan meremote ke router Debian. Nah, ini yang dinamakan dengan SSH klien, dan ini yang dinamakan dengan SSH server. Jadi SSH itu ada dua teman-teman. Yang pertama itu SSH klien, dan yang kedua itu adalah SSH server. Yang disebut SSH klien itu dia itu tempat meremote yang ingin meremote ke server atau subjeknya SSH itu adalah klien, dan yang disebut dengan SSH server itu yang menyediakan tempat atau untuk meremote untuk si klien. Jadi kita itu dari klien bisa meremote ke server router Debian, ke server 1 Debian, ke server 2 Ubuntu. Jadi itu bisa kita remote teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita lanjut, dan di sini saya akan contohkan dari host OS Windows kita ini dengan IP 192.168.137.1, dan untuk IP routernya di adapter 1 ini 192.168.137.2 itu akan bisa berkomunikasi dan pastinya bisa meremote router Debian. Jadi laptop kita ini bisa meremote router Debian dengan catatan harus bisa saling berkomunikasi, dan si router Debian ini sudah menyediakan layanan SSH teman-teman, atau sudah terinstall Open SSH server. Nah, begitu pula di router Debian ini kita juga bisa meremote klien Ubuntu dan bisa meremote server 1 dan server 2. Kenapa bisa meremote? Karena semuanya ini sudah sudah bisa saling berkomunikasi. Tapi kalau misalkan kita dari host OS, dari sini dari Windows akan meremote ke klien Ubuntu entah ke server 1 server 2, itu tidak akan bisa. Kenapa? Karena beda network teman-teman, atau tidak bisa saling berkomunikasi. Jadi cara supaya di laptop kita ini bisa meremote klien Ubuntu dan server 1 server 2 ini, kita masuk dulu ke sini, ke router Debian sini. Kita masuk ke sini, lalu teman-teman dari router Debian kita meremote ke klien Ubuntu dan ke server 1 server 2 teman-teman. Gitu teman-teman. Untuk penjelasannya dapat. Jadi kita ulang lagi, SSH itu terbagi menjadi dua, yaitu ada SSH server dan SSH klien. Yang dimaksud SSH klien itu adalah subjek untuk meremote ke server. Yang dimaksud SSH server itu adalah objeknya yang ingin diremote oleh si klien. Gitu teman-teman. Dan ini juga kita ada aplikasi untuk meremote itu biasanya ada dua teman-teman. Yang pertama kita bisa menggunakan via terminal atau command prompt kalau di Windows ya. Kalau Windows yang kedua itu ada software yang bernama Putih. Jadi fungsi Putih itu untuk meremote. Jadi kalau misalkan kita klik di sini Putih, nah di sini Putih ini untuk meremote. Jadi silahkan teman-teman yang belum mendownload Putih bisa download dulu. Ini sangat ringan ya. Kebetulan saya di sini sudah ada Putih teman-teman. Nah ini saya sudah ada Putih. Lalu saya juga bisa akan praktekkan cara meremote. Gitu teman-teman. Oke, sudah dapat konsepnya. Kalau sudah, kita akan lanjut ke prakteknya. Oke, di sini kita lanjut ke prakteknya teman-teman. Kita pastikan dulu si router Debian ini sudah connect dengan laptop kita. Kita akan masuk dulu ke root. Lalu kita ke IP A, kita cek untuk IP-nya benar, apakah koneksinya benar. Kita ping ke 137.1 teman-teman. Ternyata connect ya teman-teman. Kalau misalkan ping 88 ini apakah connect? Oke, di sini teman-teman
ping 88-nya tidak connect. Jadi kita harus sharing ulang. Jadi teman-teman jangan kaget, kita ke control panel, lalu kita network and internet, kita network sharing center, change adapter setting. Nah, di sini walaupun di WiFi ini atau di sumber internet ini sudah tertera shared, teman-teman bisa lakukan seperti ini. Kita bisa matikan dulu untuk share-nya, kita ulangi lagi teman-teman. Lalu kita masuk lagi ke WiFi-nya, klik kanan properties, lalu sharing, kita pilih Ethernet 2. Kita oke. Nah, kalau sudah, kita cek lagi di router DB-nya, kita ping 888. Oke, ternyata sudah connect teman-teman. Otomatis, karena di router DB ini sudah kita setting NAT, jadi di server 1 di kliennya itu, di bawahnya itu pasti bisa connect ke internet. Oke, sudah bisa teman-teman. Oke, kita lanjut tanpa berbasa-basi. Karena ini si routernya itu statusnya sudah bisa connect dengan laptop kita, jadi kita bisa meremote via putih dari Windows ya, dari laptop kita ke router Debian. Oke. Oh iya teman-teman, pastikan firewallnya dimatikan ya teman-teman, karena firewall juga bisa menghambat konektivitas. Jadi saya matikan dulu untuk sementara. Kita ke setting, lalu di sini kita ke Windows Security. Oke, firewall saya sudah mati ternyata, jadi aman. Dan di sini kita akan buka putihnya, lalu kita akan masukkan hostname-nya atau IP address ini adalah IP dari si router. Tapi dengan catatan IP si routernya ini kan di router kan ada banyak IP-nya nih ya teman-teman. Kalau misalkan kita IP A, di sini ada banyak, ada yang pos 3, 8, 9. Nah, kalau teman-teman lihat di topologi, nah kalau di sini kalau si router ini endpost 3-nya itu adapter satunya itu menuju ke host only, berarti yang connect ke Windows ini, ke laptop kita ini adalah adapter 1 atau endpost 3. Kalau misalkan adapter 2-nya itu saya itu kalau nggak salah bilang server. Nah, jadi adapter 2 itu ada internal server ya. Jadi 10.10.1. Networknya 10.10.10/24. Adapter 3-nya itu klien Ubuntu. Jadi networknya 172.16.1.0/24. Nah, kita fokus di endpost 3 teman-teman, atau di network 192.168.137.0/24. Kita fokus di situ, jadi kita fokus endpost 3. Karena saya sudah bisa berkomunikasi, jadi kita langsung masukkan saja IP si router. Jangan kita masukkan ke IP diri sendiri ya. Maksudnya, nah seperti ini. Ini IP router. Oke, lalu setelah itu bisa kita open. Kalau misalkan ada seperti ini, muncul pesan informasi seperti ini, kita bisa klik accept. Nah, di sini teman-teman, saya akan perbesar. Sini tampilannya sudah berhasil ya. Kita login S-nya, kita masukkan nama username kita. Nama user saya itu, sebentar, saya cek dulu. Di router, saya lupa. Coba cek tile/etc passwd. Di sini saya usernya user. Nama usernya adalah user. Login S-nya user. Lalu passwordnya, masukkan passwordnya, dan di sini bisa. Oke teman-teman, jadi ini saya sudah berhasil meremote router Debian dari Windows ya, dari klien, dari laptop saya. Jadi laptop saya sudah bisa meremote atau mengakses ya, atau mengakses router Debian. Jadi meremote itu istilah kata kita itu memasuki server, masuk ke server tapi dengan jarak jauh teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan servernya ada di luar kota pun saya bisa meremote, asalkan saya bisa connect dengan server dan si servernya bisa ada layanan SSH-nya gitu teman-teman. Oke, di sini kita sudah berhasil. Jadi sama saja seperti ini. Dan mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya praktekkan untuk materi yang konsep SSH ini. Dan tujuan kali ini sudah tercapai, yaitu supaya bisa dari putih laptop kita bisa meremote router Debian. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut untuk SSH server 1 dan server 2 via Ubuntu Client. Nah, di sini teman-teman kita akan SSH akan meremote
dari klien Ubuntu ya, berarti SSH kliennya adalah klien Ubuntu, dan untuk objeknya atau SSH servernya itu adalah server 1 dan server 2. Tapi sebelum itu teman-teman, saya lupa tadi menjelaskan di video yang sebelumnya. Saya melupa, kita cek dulu ya, sebaiknya kita cek dulu untuk objeknya atau SSH servernya itu. Kan tadi kita sebelumnya sudah remote router DB-nya. Nah, kita cek dulu, cek apakah layanan SSH-nya ini sudah aktif di router Debian. Cara ceknya gimana? Cara ceknya kita sistem CTL, lalu status SSH. Nah, di sini kalau teman-teman lihat itu aktifnya sudah warna hijau ya, aktif atau running. Berarti kita itu SSH-nya sudah aktif di router Debian. Cara keluarnya gimana? Ctrl C. Oke, kita tunggu. Kita enter. Oke, selesai. Nah, lalu teman-teman, kita lanjut di sini. Ini kita praktekkan dulu ya. Yang pertama kita praktekkan dulu supaya si putih ini yang di sini kita bisa mengakses server 1 dan server 2. Jadi di laptop ini, dari laptop ini kita connect ke sebentar. Nah, jadi teman-teman, untuk skenario nya adalah dari laptop kita sudah berhasil connect atau meremote SSH via putih ke router Debian. Lalu kita di sini akan connect ke, maksudnya akan meremote ke server 1 dan server 2. Oke. Kita yang pertama, tujuan kita yang pertama itu dari router Debian connect meremote via SSH ke server 1 dan server 2. Lalu tujuan kedua kita akan meremote dia dari Ubuntu client. Kita langsung eksekusi teman-teman. Di sini kita sudah berhasil ya. Kita berhasil meremote router Debian dari laptop kita. Dan di sini kita cek dulu untuk server 1 dan server 2. Kita cek sistem CTL status SSH-nya. Di sini sudah aktif running. Lalu di server 2-nya kita cek juga. Dicek juga ini sistem CTL status SSH. Nah, di sini juga sudah aktif running teman-teman. Kalau misalkan di server 2 Ubuntu teman-teman tidak aktif running, teman-teman jangan khawatir, teman-teman bisa lakukan penginstalan layanan SSH. Caranya seperti ini. Sudo apt install open SSH strip ya, jadi spasi strip server. Nah, teman-teman bisa enter untuk seperti ini, untuk komen seperti ini. Ini adalah komen untuk menginstal layanan OpenSSH server. Kalau sudah terinstall, teman-teman bisa sistem CTL lagi, lalu aktifnya akan running. Oke, sini karena saya sudah running, jadi saya abaikan dulu. Dan di sini kita akan melakukan remote-nya teman-teman. Dari putih, kita post ini sama saja ada di router Debian ya teman-teman. Ada di sini sama aja. Kita akan meremote ke sini, ke server 1 dan akan meremote ke server 2. Langsung saja untuk meremote-nya, komen meremote SSH ke server 1 dan server 2 adalah seperti ini teman-teman. Kita SSH, lalu usernya berapa? Kita cek dulu nih. Cek di server 1, kita tile/etc password. Dia ini usernya sama user. Di server 2 ini tile/etc password sama ya, user ya, berarti user semua, user biasa, nama usernya adalah user. Kita lanjut di sini SSH, lalu nama usernya, karena nama user saya user di server 1, jadi kita masukkan user add, lalu kita masukkan IP untuk server 1 10.10.10.2. Oke, pastikan teman-teman sebelum itu kita ping dulu ke 10.10.2 apakah connect. Oke, kalau sudah connect, kita bisa lakukan SSH seperti tadi, SSH user add 10 10.10.10.2. Kita enter. Nah, di sini teman-teman ada muncul notifikasi seperti ini. Are you sure you want to continue connecting? Yes or no on fingerprint.
Kita jawab saja yes, kita ketikkan yes lalu enter, dan di sini akan diminta untuk memasukkan password untuk user di server 1. Nah, kebetulan saya akan memasukkan password usernya di server 1, dan di sini sudah berhasil meremote ke server. Nah, selanjutnya teman-teman, kita juga akan meremote dari server 1 ke server 2 atau dari router ke server 2. Kita dari router saja ya. Oke, kita akan meremote ya. Kita dari sini saja tidak apa-apa, dari server 1 ke server 2, kita SSH. Nama username-nya apa? @10.10.10.3. Ini IP dari server 2, lalu kita enter. Are you sure you want to continue connecting? Kita jawab yes, enter, lalu masukkan password user dari server 2. Oke, sekarang sudah berhasil remote ke server 2. Nah, sip teman-teman, sudah berhasil. Sekarang itu dia gambaran dari remote via putih atau via laptop kita. Jadi di sini kita dari laptop kita sudah berhasil meremote ke server 2 Ubuntu. Jadi ada tahapannya teman-teman untuk remote ke server 2 Ubuntu. Dari laptop kita meremote ke server 2 Ubuntu dan server 1 ada tahapannya, yaitu kita melewati ke router dulu. Kita ke router dulu, SSH ke router dulu, lalu dari router kita SSH ke server 1 dan server 2. Sekarang kita lanjut untuk SSH dari klien Ubuntu ke server 1 dan server 2. Kita close dulu. Lalu di sini kita masuk ke bagian Ubuntu client. Oke, di sini kita masuk aktivis lalu ke terminal. Nah, di sini teman-teman kita ketemu nih sama terminal Ubuntu client. Di sini kita bisa ping dulu ya. Ping ke 10.10.10.1 ke router. Guys, sudah connect. Ping ke 10.10.2 ke server 1 sudah connect. Ping ke 10.10.3 server 2 sudah connect. Oke, sip. Kalau sudah connect, kita bisa melakukan SSH. Untuk komennya sama seperti tadi teman-teman. Oke teman-teman, untuk komennya seperti ini, sama seperti tadi, SSH. Lalu nama username-nya kita add, masukkan IP server 1. Lalu kita enter, dan di sini kita bisa masukkan yes. Lalu kita masukkan password dari user yang ada di server 1. Oke, sudah berhasil meremote di server 1 Debian. Teman-teman, kalau misalkan lihat perbedaannya dari sini nih. Kalau ini kan hostname-nya Ubuntu Client ya. Kalau di sini hostname-nya adalah server 1 Debian. Kita cek hostname CTL. Di sini sudah ada server 1 Debian. Oke. Kita bisa tambah lagi, tambah terminal baru. Caranya gimana? Di pojok kiri atas di sini, pojok kiri atas sini, ini ada klik icon tambah. Kita bisa klik sini supaya menambah terminal baru. Nah, lalu kita di sini tuliskan untuk remote server 2 SSH user name-nya, nama username-nya, lalu add IP server 2. Lalu enter dan klik yes. Masukkan username di server 2. Oke, sudah berhasil teman-teman. Dari sini kita sudah berhasil untuk melakukan remote server atau SSH dari Ubuntu client ke server 1 dan server 2. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan bahas tentang merubah default port SSH. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke video berikutnya, yaitu tentang merubah default port SSH. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ketahui, default port SSH itu adalah 22. Nah, kita akan mengganti default port SSH di server 1 dan server 2. Tujuannya apa sih mengganti default port SSH? Apakah penting? Ya, sangat penting. Kenapa? Karena supaya meminimalisir orang lain itu bisa masuk ke server kita. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman perlu diketahui di luar sana banyak hacker jahat ya. Ada sekelompok orang yang bisa membobol server luar negeri atau server dalam negeri. Nah, itu karena bisa bisa jadi karena default portnya itu tidak diganti. Dan ini default portnya adalah 22. Semua SSH itu di semua server itu pasti 22. Dan itu kita wajib gantinya. Kita wajib ganti default portnya ke
semaunya kita, misalkan 2001, 2211, 2111, terserah teman-teman. Nah, tujuannya tadi untuk menghindari brute force. Brute force itu serangan upaya login ke server atau ke akun secara terus-menerus teman-teman. Jadi gitu. Oke, kita langsung saja konfigurasi untuk mengubah default portnya jadi 22 dari untuk server 1 dan server 2 teman-teman. Di sini saya sudah buka VM-nya, kita masuk dulu ke server 1, lalu kita ke bagian nano/etc ssh sshd _config. Nah, di bagian di sini port ada port 22 ini adalah default port SSH. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ketahui tentang jaringan itu, di bagian port itu kalau portnya HTTP itu adalah 80, HTTPS itu adalah 443, lalu SSH itu 22, UDP itu portnya 53 dan lain-lain teman-teman. Oke. Di sini saya akan merubah portnya menjadi 2001. Oke. Lalu kita bisa kontrol X, Y, enter, dan kita bisa restart SSH-nya. Caranya gimana? Caranya ada dua. Yang pertama kita menggunakan service SSH restart, dan yang kedua kita menggunakan sistem CTL restart SSH. Kita menggunakan yang pertama dulu, service SSH restart. Kalau sudah, berarti sudah oke. Lalu kita di server 2 Ubuntu kita masuk juga. Dan di sini kita masuk ke directory atau konfigurasi file konfigurasi etc/etc/ssh/sshd _config sudo nano etc ssh sshd _config. Lalu kita masukkan untuk passwordnya, dan di sini sama di part 22 kita hapus portnya, kita ubah menjadi 2002 deh. Oke, Ctrl X enter, lalu kita reset ya, sistem ctl restart ssh. Oke, di sini karena saya tidak menggunakan sudo, jadi saya diminta untuk masukkan password untuk mengamankan ya. Karena ini saya menggunakan user. Kita masukkan password untuk usernya. Oke, sudah selesai. Sekarang saya sudah berhasil mengganti default port di server 1 dan server 2, default port SSH-nya dari 22 menjadi server 1 di 2001 dan server 2-nya di 2002. Apakah ini ada kaitannya dengan melakukan SSH dari klien? Ya, ada. Oke, kalau misalkan teman-teman lihat di Ubuntu klien sini, saya login dulu dan kita ke terminal. Kalau misalkan kita remote lagi, remote ke server 1 ataupun 2, SSH, user, terus IP address-nya seperti ini, itu tidak bisa teman-teman. Kenapa tidak bisa? Karena coba kita lihat analisis dulu. Ini pesan errornya seperti ini. SSH connect to host 10.10.2 port 22 connection refused. Berarti kalau connection refused ini artinya port dari 22 itu sudah diganti menjadi entah port berapa. Nah, jadi cara kita melewati port 22 ini dengan cara kita menggunakan parameter minp. Minp itu artinya portnya, lalu kita menggunakan portnya berapa, port server 2 itu berapa. Karena saya sudah setupnya di 2001, jadi kita bikin masuk portnya lewat 2001, enter, dan di sini kita berhasil memasukkan password untuk user dan sudah berhasil. Begitu juga sama dengan server 2 Ubuntu. Server 2 Ubuntu kita sama SSH, lalu user, dan kita masukkan IP server 2 minp 2002. Nah, oke, selesai dan berhasil. Oke teman-teman, jadi itu ya. Sekarang kita sudah belajar tentang default port SSH, yaitu adalah portnya 22, dan kita wajib mengganti port 22 itu menjadi port lainnya, terserah kita. Dan tujuan untuk mengganti port 22 itu supaya yang pertama tidak ada hacker jahat yang melakukan serangan brute force, yaitu serangan yang mencoba login ke server kita dengan cara terus-menerus, dan yang kedua supaya lebih aman, lebih secure ya.
Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi allow user pada SSH. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut di tutorial selanjutnya, yaitu kita konfigurasi allow users pada server 1 dan server 2 di file konfigurasi /etc ssh sshd underscore config. Jadi teman-teman, allow user itu apa? Allow user itu untuk mengizinkan hanya user berapa yang bisa menerima layanan SSH. Berarti yang bisa diakses itu user berapa. Kita sebagai contoh, di server satu ini saya memiliki misalkan etc passwd, saya memiliki usernya cuma satu, yaitu user doang. Nah, saya ada niatan untuk membuat user lagi, jadi kita membuat user ya lebih dari satu. Komanya adalah add user, lalu misalkan siswa TKJ, kan masukkan passwordnya. Oke, Y, dan ini kita bukan sisa recovery, masukkan passwordnya. Oke, cukup ya, cuman 2 saja cukup. Kita kalau tile/etc password, oh ya, kalau teman-teman yang lupa bagian tile itu apa, kalau tile itu fungsinya untuk menampilkan 10 baris terakhir di paling bawah gitu. Jadi kalau teman-teman menggunakan cat itu, dia itu akan semua. Nah, ini kan banyak ya, barisnya banyak kan teman-teman. Nah, fungsinya tile itu untuk menampilkan hanya 10 baris yang terakhir. Berarti hanya 10 baris saja. Nah, lebih singkat ya teman-teman. Nah, kan enak. Oke, jadi itu saja. Nah, di sini kita mau memiliki ada 3 user. Yang pertama user aja user. Lalu yang user kedua adalah siswa TKJ dan user 3 adalah siswa DKV. Nah, kita ingin mengallow user ke siswa TKJ. Maksudnya ini hanya siswa TKJ yang bisa diakses dengan klien gitu. Caranya gimana? Caranya kita masuk ke konfigurasi nano/etc sshd underscore config, lalu di bagian sini di bawah port kita tambahkan allow, a-nya gede, users, u-nya gede, user tambah s di bawah belakangnya, lalu spasi kita masukkan username apa, user berapa. Karena tadi saya ingin hanya yang bisa itu siswa TKJ, berarti saya masukkan username siswa TKJ. Setelah itu Ctrl X ya, enter. Jangan lupa di restart. Oke, setelah sudah selesai ya, kita lanjut ke server 2. Server 2 juga kita coba cek ya, tile/etc passwd. Dia ini hanya user sama seperti server 1 yang tadi, kita add user lagi. Misalkan seperti ini, kita namanya siswa TKR. Oke, masuk. Oh, di sini kita only read, berarti kita menggunakan sudo ya. Sudo add user siswa TKR. Lalu passwordnya kita masukkan. Lalu ini kita enter, dan Y. Lalu kita tambahkan lagi siswa TMI. Oke, kita masukkan passwordnya. Ya, nah, kalau misalkan kita coba password, di sini saya sudah memiliki 3 user di server Ubuntu. Yang user pertama adalah namanya user kedua adalah siswa TKR, user 3 adalah siswa TMI. Yang saya ingin izinkan adalah di server 2 ini allow usernya adalah siswa TMI. Kita masuk ke sudo nano/etc sshd. Nah, di sini di bawah port ini kita tambahkan allow user, hanya gede sama ya seperti tadi allow users. Lalu kita tambahkan nama usernya siswa TMI. Nah, kalau sudah kita Ctrl X ya, enter, sudo lalu service ssh restart. Nah, kalau sudah selesai. Lalu apakah berpengaruh dengan SSH klien? Ya, berpengaruh. Di mana berpengaruhnya? Kalau teman-teman lihat di sini, kita ini meremote
server 1 dan server 2 menggunakan user yang biasa ya, yang user saja. Dan sekarang kita di server 1 dan server 2 memiliki 3 user ya. Nah, dan kita hanya mengizinkan di server 1 itu siswa ala usernya hanya siswa TKJ, dan di user 2 itu ala usernya hanya siswa TMI. Jadi, kalau misalkan kita di Ubuntu client ini, kita meremote lagi. Coba kita close terminal dulu ya. Sebentar. Nah, di sini kita meremote lagi. Di SSH misalkan user ya. User ke 10 10 10 2 min P portnya itu kalau server 1 2001. Nah, ini kalau kita masukkan passwordnya dan sini akan denied. Nah, permission denied, please try again. Kenapa demikian? Karena server 1 hanya mengizinkan di sini ya. Karena server 1 hanya mengizinkan kalau usernya adalah siswa TKJ. Jadi, kita tidak bisa masuk ke server 1 dengan usernya user, tidak bisa. Kita hanya bisa masuk ke server 1 dengan nama usernya itu adalah siswa TKJ. Jadi seperti ini. SSH siswa TKJ at 10 10 10 2 min P 2001. Kita masukkan passwordnya dan bisa teman-teman. Oke, bisa dimengerti? Saya harap bisa. Kalau misalkan tidak bisa, silahkan diulang video yang awal tadi. Nah, terus kita lanjut ke server 2. Nah, by the way, server 2 ini mengizinkan hanya siswa TMI. Oke, jadi kita SSH, lalu coba kita user dulu ya, apakah masih bisa. 10 10 10 3 min P 2002. Ini seharusnya tidak bisa. Walaupun passwordnya benar, dia itu akan ditolak. Nah, akan ditolak. Jadi kita masukkan nama username-nya adalah siswa TMI. Kita masukkan password untuk siswa TMI dan bisa teman-teman. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Untuk ala user itu adalah kita mengizinkan beberapa user, hanya cukup satu user yang untuk bisa login, yang bisa diakses untuk klien Ubuntu, hanya satu user dari beberapa user, supaya tujuannya bisa lebih secure ya teman-teman. Itu sih. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan di video tutorial kali ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep authentication private and public key pada SSH. Terima kasih. Salam bahagia. Oke teman-teman, di sini kita lanjut mengenai konsep private and public key. Nah, sebentar saya aktifkan dulu coret-coretannya. Nah, di sini teman-teman, kita konsep private and public key. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu untuk metode login SSH ini terbagi menjadi dua. Oke. Yang pertama menggunakan username dan password. Seperti yang awal-awal itu kita mencoba itu, kita menggunakan username, kita memasukkan username-nya dan password. Lalu yang kedua ini menggunakan authentication private and public key. Nah, private dan public key itu apa? Kalau private key itu adalah kunci, teman-teman. Kita ibaratkan private key itu adalah kunci. Dan kunci ini kita pegang di pemilik rumah atau saya atau klien yang biasa ada di klien. Jadi private key itu yang biasa ada di klien. Dan public key ini adalah gembok. Jadi gemboknya itu ada di server gitu, ada di rumah gitu. Oke. Jadi private key itu yang ada di klien dan public key yang ada di server. Sudah dapat ininya? Sudah ketangkap konsepnya. Dan itu metode login SSH jadi ada dua. Yang pertama menggunakan username dan password, yang kedua menggunakan authentication private and public key. Oke, kita lanjut di sini. Jadi di sini konsep private and public key itu apa? Jadi kalau misalkan teman-teman lihat topologi, kita ini berada di laptop ya, ada di Ghost OS yaitu Windows, dan di sini di Windows ini membuat private itu kunci, private key itu kunci, dan public key-nya itu di-share atau dikopikan ke router Debian. Nah, jadi ini sama ini bisa nyambung nih. Oke. Ya, tanpa menggunakan password teman-teman. Jadi
selagi si kliennya itu memegang kuncinya, dia pasti bisa login tanpa menggunakan password. Nah, itu skenario pertama. Skenario kedua, di klien Ubuntu ini juga membuat namanya private key. Oke, kuncinya membuat yang akan di-share ke server 1 Debian dan server 2. Oke. Dapat konsepnya? Oke, sudah dapat. Selagi klien Ubuntu memegang private key-nya, selagi private key-nya masih ada di klien Ubuntu bisa login ke server 1 dan server 2. Nah, gitu teman-teman konsepnya. Dan kalau di sini, kalau teman-teman lihat di HostOS ini, dia kan bisa login ke router Debian. Nah, apakah dia bisa connect ke server 1 atau server 2? Jawabannya nanti kita selangi praktek, oke? Di sini kalau sudah dapat konsepnya, jadi kita ibaratkan private itu kunci dan public key itu adalah gembok. Kita langsung saja kita praktek ya teman-teman. Di sini sebentar saya ubah dulu mode splitnya. Nah, cocok. Nah, di sini yang pertama kita bikin di Ubuntu client. Jadi yang pertama kita bikin private dan public key-nya di Ubuntu client. Awas, private dan public key. Private itu kunci, public key itu gembok. Jadi kita membuatnya di Ubuntu client. Pasti di user ya teman-teman. Pasti di user atau pengguna atau pemilik lah. Oke. Caranya gimana bikinnya? Caranya kita masukkan komen ssh strip keygen. Nah, ini adalah komen di Linux untuk membuat private sekaligus public key. Oke. Kita enter. Di sini enter file which to save key. Ada home user.ssh idrsa. Ini tempat private key-nya disimpan. Kita enter saja. Dan di sini enter passphrase. Nah, oke teman-teman, ada passphrase dan ada password. Passphrase dan password ini hampir sama, tapi yang berbeda ini. Kalau passphrase itu untuk melindungi atau untuk mengamankan atau melindungi si private key-nya. Kalau password itu untuk melindungi atau mengamankan akun ya. Oke, jadi passphrase ini jadi kebalik. Kita bedakan passphrase dengan password. Kalau passphrase ini untuk si private key, kalau password untuk si akun. Nah, kita masukkan nih. Ini wajib kita masukkan ya. Sebenarnya nggak wajib sih, tapi diusahakan dimasukkan. Soalnya ini untuk alasan keamanan. Kita masukkan passphrase-nya. Oke, lalu kita masukkan lagi passphrase-nya. Oke, sudah selesai. Nah, ini sudah selesai terbuat teman-teman. Cara ceknya di mana? Cara ceknya kita ls-la, kita ada direktori SSH nih teman-teman. Kita masuk ke direktori SSH, cd.ssh, lalu kita bisa ls. Nah, di sini ada id.rsa, ini untuk private key, dan id.rsa.pub, ini untuk public key. Oke, jadi setelah kita mengexecute comment SSH keygen tadi, kita mendapatkan dua hasil. Yang pertama itu adalah private key, yaitu dengan nama id.rsa, lalu yang kedua itu public key dengan nama id.rsa.pub. Oke, awas ya, pokoknya .pub ini public key. Nah, di sini teman-teman yang harus diperhatikan, yang wajib di-share itu, yang harus di-share ke server itu, gemboknya itu adalah id.rsa.pub. Jadi kalau id.rsa yang private key ini jangan di-share teman-teman. Ini dilarang di-share. Kalau di-share nanti orang lain bisa login gitu teman-teman. Bisa ada kunci motor teman-teman dipinjamkan ke orang lain, pasti orang lainnya bisa menggunakan motor teman-teman kan. Gitu aja teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini kita sudah ada, dan sekarang kita tugasnya itu men-share ini public key ini kemana? Ke sini teman-teman, ke server 1 dan server 2. Oke, jadi di mana tadi? Di sini ya, di sini teman-teman. Nah, sini kita gunakan komennya. Caranya adalah ssh, lalu copy id, kita masukkan
ke server 2. Jadi server 2 itu kalau teman-teman ingat sebelumnya itu kita sudah konfigurasi, yaitu allow usernya siswa siswa TKJ. Jadi kita masukkan usernya siswa TKJ dan add 10.10.10.2, lalu portnya adalah 2001. Nah, kita masukkan passwordnya dan sudah ada number of key-nya sudah add 1. Ini artinya sudah sukses ya, sudah sukses untuk membagikan public key-nya. Jadi fungsi dari SSH copy add ini untuk membagikan yang rsa.pub ini atau gembok atau public key-nya. Selanjutnya kita akan share juga ke 10.10.3 atau server 2. Jadi kalau tidak salah 10.10.3 itu username-nya adalah siswa TMI. Lalu portnya itu adalah 2002. Kita masukkan di sini ada di sini ada SSH connect to host port 2002 refused. Sorry, ini IP-nya saya tidak ganti. Kita enter lagi. Kita masukkan password untuk user siswa TMI dan sudah share ya. Jadi di sini teman-teman, jadi yang tadi sudah kita lakukan itu untuk ini teman-teman. Nah, dari klien Ubuntu kita sudah membuat private key dan public key, dan public key-nya ini sudah kita share ke server 1 dan server 2. Kuncinya atau private key-nya masih ada di klien Ubuntu. Jadi kalau misalkan kita SSH ke server 1 server 2 itu tidak perlu membutuhkan password lagi. Jadi hanya memasukkan passphrase, yang passphrase itu fungsinya untuk melindungi atau mengenkripsi private key, hanya itu dan sudah login gitu. Kita masuk ya, kita langsung praktekkan. Nah, di sini mana tadi Ubuntu kayaknya. Nah, ini kita langsung saja di sini kita praktekkan. Kita SSH, lalu kita masukkan username-nya siswa TKJ at 10.10.10.2 ya, IP server 1 min p 2001. Nah, di sini bisa lihat kita enter password to unlock private key. Ini adalah maksudnya ini enter passphrase ya, tadi yang sudah kita buat, kita masukkan. Dan kalau sudah berhasil benar, udah kita tidak diminta password lagi. Selanjutnya di mana ini di server 2 siswa TMI ya, kalau nggak salah TMI at 10.10.3 lalu portnya 2002. Nah, ini kita juga sudah memasukkan passphrase, jadi sudah otomatis masuk, tidak ada masukkan password lagi gitu teman-teman. Itu fungsi dari private dan public key. Oke teman-teman, goals kita sudah tercapai, yaitu login dari klien Ubuntu atau Ubuntu client ke server 1 server 2 menggunakan metode yang authentication private and public key. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep authorized underscore keys. Nah, jadi teman-teman, kita kan tadi sudah mengkonfigurasi SSH keygen, yang dimana SSH keygen itu untuk membuat private key dan public key di Linux. Nah, dan kita juga sudah meng-share public key-nya atau id_rsa.pub itu ke server 1 dan server 2. Nah, kalau teman-teman perhatikan, public key yang ada di klien itu, yang hasil SSH keygen itu, dia itu namanya adalah id_rsa.pub. Nah, sedangkan kalau misalkan di server 1 server 2 itu bukan id_rsa.pub, melainkan dia menjadi authorized underscore keys. Jadi kita bisa simpulkan seperti ini. Authorized underscore keys itu sama dengan public key yang hasil kopian share dari klien Ubuntu. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini di klien Ubuntu, kita ke Ubuntu kliennya. Kalau kita ls di sini
saya ada berada di directory home user.ssh ya. Lalu kita ls dan di sini ada public key. Oke. Kalau misalkan kita cat rsa.pub ini seperti ini. Nah, ini isi dari public key teman-teman, atau isi dari gembok. Isi gembok adalah seperti ini. Nah, kalau misalkan kita cek di sisi server maupun server 1 atau server 2, nah, di sini kalau misalkan kita cek, kita coba ls-la, dia ada di directory ssh ya. Kita cd ke ssh dulu, lalu kita ls. Oke teman-teman, di sini saya menemukan masalah, dan itu di directory ssh itu tidak ada authorized underscore key-nya. Kenapa? Karena saya itu berada di bukan user siswa TKJ ya. Jadi saya harus login dulu ke ke siswa TKJ. TKJ. Dan di sini saya sudah ada. Kita coba ls. Permission denied ya. Sebentar dulu, kita coba cd dulu. Sini ls-la. Kita coba cd ssh lalu ls. Nah, di sini teman-teman ada yang namanya file authorized underscore case. Nah, ini sama saja dengan public key yang ada di Ubuntu client. Kalau misalkan kita cat authorized underscore case, nah ini sama aja teman-teman. Oke, di server 2 juga sama. Kalau misalkan kita ke directory SSH lalu kita ls, di sini juga ada authorized underscore case. Ini juga sama tadi, hasil dari copy user copy in RSA itu ke server 2 itu, yaitu public key itu ya, ini juga sama. Jadi kalau misalkan kita get authorized underscore key ini juga sama teman-teman. Oke, sebentar kita coba lagi, kita cd cd.sh lalu kita s authorized. Nah, jika ini ada di siswa ya, kita login dulu ke siswa TMI. Oke, lalu kita ke SSH, kita ls. Oke, coba kita cd dulu, lalu kita cd.ssh dan ls, kita cat authorized. Nah, ini juga sama teman-teman. Oke, jadi mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai konsep authorized case. Jadi intinya authorized case ini adalah hasil kopian dari id.rsa.pub tadi yang ada di Ubuntu client. Yang ini teman-teman, sebentar, yang ini ya, yang id.rsa.pub, yang apabila mana kita cat kita cat rsda.pub, nah ini isinya akan sama saja dengan yang ini teman-teman. Oke, jadi authorized underscore case itu sama saja dengan public key yang sudah kita share dari Ubuntu client. Mungkin itu saja teman tentang video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang konsep authentication membuat public key dan private key di host OS di Windows kita. Nah, sebelumnya kan kita sudah pelajari ya teman-teman, sudah tutorial juga membuat public dan private key di client Ubuntu. Nah, sekarang selanjutnya kita membuat public key dan private key di host OS kita di Windows. Sebelum kita membuat public key-nya, teman-teman harus mendownload Puttigen. Jadi Puttigen ini software untuk membuat public dan private key di Windows. Oke. By the way, saya sudah ada nih. Saya sudah ada Puttigen-nya. Jadi kita bisa generate saja. Terus kita bisa movingkan gerak-gerakan kursor mouse kita di blank area sini supaya lebih cepat. Kalau sudah, kita masukkan press-press-nya. Awas ya, bedakan fastpress dengan password. Kalau fastpress itu untuk mengamankan private key, kalau password itu untuk mengamankan akun atau user.
kita masukkan passphrase-nya, lalu kita save private key, kita save di sini, kita kasih nama private key, lalu save, dan untuk public key-nya kita save juga public key. Oke, kalau sudah, oh ya teman-teman lupa, tadi parameternya jangan lupa di RSA ya, tapi sudah default kok RSA. Kalau sudah bisa kita close, dan di sini kita cek lagi. Oke, kita sudah mempunyai dua file, private key dan public key. Private key ini yang sebagai kunci, public key ini gembok yang harus di-sharing ke router teman-teman. Oke, jadi skenario kita dari host OS ini akan di-sharing ke router public key-nya, dan setelah itu kita login lagi via putih apakah authentication public dan private key-nya sudah berjalan. Langsung saja kita login ke putih yang biasa, kita ke router Debian, kita sharing public key-nya. Oke, masuk ke putih, kita masuk ke IP 172, lalu kita login dan passwordnya masukkan. Kita ls-la, kita ada directory SSH ya, lalu kita cd.ssh ls. Di sini sudah ada authorized case-nya. Kebetulan tadi saya sudah coba, tapi kita coba config lagi. Auto resetted case, di sini kita hapus dulu ya. Nah, di sini kosong teman-teman. Oke. Nah, di sini kita coba buka public key-nya. Kita buka via notepad saja. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa hapus teman-teman yang di bagian bawah ini. Lalu yang kedua kita bisa hapus yang ini. Oke. Nah, setelah itu kita bikin menjadi satu baris. Ini kalau misalnya ini ada 6 baris, kita bikin satu baris. Gimana caranya? Caranya teman-teman bisa pakai bagian sini ke kiri ini, teman-teman backspace lalu ulangi seperti tadi. Oke. Terus sampai dia benar-benar satu baris. Satu lagi. Sini kita proses. Nah, di sini sudah satu baris ya. Kalau sudah, kita Ctrl A, kita Ctrl C, simpan, dan di sini kita klik kanan. Nah, ini sudah tercopy. Ctrl X, Y, enter. Jadi terus lalu kita service. Tidak ada ya, kita masuk dulu ke root service SSH restart. Kalau sudah, kita login ulang via putih. Kita buka putihnya, di sini kita masukkan IP-nya 2. Lalu kita di sini teman-teman. Di sini kita untuk memverifikasikan atau memasukkan private key-nya atau kuncinya ya. Gemboknya sudah kita share ke 192.168.137.2 atau ke router Debian. Lalu kita masukkan saja kuncinya di sini teman-teman. Di SSH ini ada SSH, kita bisa klik tambah. Di bagian out kita klik tambah, dan di kredensial di sini kita pilih file private.key-nya. Lalu kita open. Kita masuk user, lalu oke. Di sini server reviewed your key, berarti saya ada masalah ya. Kita coba cek dulu. Mungkin tadi ya gara-gara saya ulangi 2 kali, jadi saya coba hapus dulu ya. Kita ulangi lagi, oke. Kita cd.ssh s, kita rm auto reset. Nah, oke, sudah tidak ada. Publiknya belum kita share, tapi kita sudah ada di sini. Private key, public key sudah ada di directory SSH via notepad plus sudah ya. Oke, kalau sudah kita Ctrl A, Ctrl C, kita bikin nano authorized underscore case, lalu kita klik kanan. Oh ya, lupa teman-teman, di sini kita tambahkan SSH strip RSA spasi. Oke, kalau sudah kita Ctrl X, ya enter. Kita ke root untuk service SSH restart. Kalau sudah, kita coba login ulang. Di
Di sini kita masuk lagi ke putihnya, kita masukkan IP-nya, ketik 2, lalu kita ke SSH, out, kredensial, kita masukkan private key-nya, data D, SSH, private key. Oke, kita open. Kita masukin user. Oke. Di sini author with public key. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman. Kita masukkan passphrase yang sudah tadi kita buat di Potigen tadi. Kita masukkan passphrase-nya, lalu kita sudah berhasil. Oke, jadi itu teman-teman. Cara login via putih dari sini teman-teman, dari laptop kita bikin public dan private key menggunakan Putigen, dan kita share public key-nya ke Debian, dan kita coba ulang lagi dan ternyata bisa. Oh ya, tadi ada tambahan juga untuk di putih tadi, di sini di SSH out, di credential ini kita browse, kita masukkan private.key. Oke, itu kuncinya. Mungkin itu sih ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini kita lanjut, dan di sini tujuan saya adalah meremote router Debian dari Ubuntu Client, supaya nanti kedepannya saya juga akan sering-sering menggunakan remote seperti ini, yaitu meremote server 1, server 2, dan router dari Ubuntu Client. Tapi kita masih menggunakan metode yang lama, yaitu username dan password. Kita belum menggunakan metode authentication public and private key, dan kita juga belum meng-share public key-nya atau id.rsa.pub-nya ke router Debian. Jadi kali ini saya akan meng-share public key-nya atau gemboknya ke router Debian. Coba kita ke cd dulu. Oh, salah. Oke, kita ls. Di sini kita akan copy id.rsa ini ke router Debian. Oh ya, kalau router Debian itu masih default ya teman-teman. Kalau misalkan kita nano SSHD, di sini portnya belum kita ubah-ubah, dan allow usernya pun belum kita ubah-ubah. Kita coba cek status SSH-nya, dia aktif. Oke. Langsung kita eksekusi di Ubuntu Client. Jadi kita SSH, lalu copy id, mulai ke user. Untuk IP router DB-nya kita menggunakan 172.16.1.1, kita enter, kita masukkan password ya. Oke, sudah selesai. Di sini sudah sukses ya untuk penambahan public key-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di router Debian sini, kalau di siswa TKJ, user. Nah, di sini kita ls-la, kita ke directory SSH, kita ls. Nah, di authorized case ini sebelumnya kita sudah ini ya teman-teman, sudah menambahkan public key dari Putigen yang di Windows itu. Kalau misalkan kita get authorized case, jadi kita punya dua public key. Yang pertama, yang paling atas itu adalah public key dari hasil Putigen yang dari Windows itu. Terus yang kedua itu adalah public key dari hasil yang sekarang SSH Kaigen. Berarti kalau misalkan kita remote ke router, itu seharusnya dia sudah menggunakan authentication public and private key. Kita coba SSH ke user, ke Debian ya, ke router 16.1.1. Di sini kita tidak menggunakan password lagi, dan sudah berhasil meremote router ya. Ini router Debian. Oke. Mungkin itu sih teman-teman. Nanti kedepannya saya akan lebih menggunakan cara seperti ini, meremote dari Ubuntu Client ke router Debian server 1 dan server 2. Supaya apa? Supaya tujuannya lebih leluasa. Jadi kalau misalkan di Ubuntu Client itu kita bisa memilih kayak ini, kita bisa menggunakan mouse kita, lalu kita bisa mengcopy paste dan bisa ngeblok seperti ini. Nah, itu enak teman-teman.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut ke video selanjutnya. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman untuk cara mematikan password authentication di server 1 dan server 2. Nah, jadi teman-teman, fungsi dari mematikan password authentication itu supaya metode login yang menggunakan username dan password itu dihilangkan, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ketahui di sini, yaitu ada dua metode login dari SSH. Yang pertama itu menggunakan username dan password, dan yang kedua menggunakan authentication private and public key. Nah, kalau misalkan password authentication-nya kita matikan di server 1 dan server 2, otomatis dia itu hanya di server 1 dan server 2 hanya menerima login SSH via authentication private and public key. Berhubung di sini yang hanya memiliki kunci dari gembok di server 1 dan server 2 adalah klien Ubuntu, jadi nanti yang bisa login adalah yang bisa ngeremote SSH di server 1 dan server 2 adalah si klien Ubuntu. Di router ini tidak bisa, teman-teman. Oke. Jadi kalau misalkan routernya mau bisa, ya berarti routernya harus membuat private and public key sendiri, dan public key-nya atau gemboknya nanti di-share ke server 1 dan server 2 gitu, teman-teman. Oke, sudah tangkap? Kalau belum, silahkan diulang-ulang, saya akan lanjut ke prakteknya. Jadi di sini saya sudah punya 3 VM ya yang sudah saya remote. Jadi saya ada server 1, server 2. Oke, ini kita perbesar dulu teksnya. Kita juga sama kita perbesar teksnya. Oke. Nah, di sini sudah nyaman. Oke. Nah, di sini pertama-tama kita matikan authentication, password authentication di server 1 dulu, teman-teman. Kita masuk ke root dulu ya. Kita zoom in. Oke. Kita ke nano/etc ssh lalu sshd underscore conf, lalu kita cari yang namanya password authentication. Cara cepatnya seperti itu, teman-teman bisa Ctrl W, lalu kita cari password, P-nya gede, lalu authentication, oh not found, authentication. Kita ulang lagi. Kita ulang password lalu authentication. Oh, tidak ketemu. Sepertinya saya salah. Saya cari manual aja. Oh, ini. Dia itu password authentication. Oke. Jadi ke Ctrl W kita masukkan password A-nya besar authentication. Nah, sudah ketemu. Ini kita hapus ada pagarnya, lalu kita ubah menjadi no. Kita Ctrl X, ya enter, kita service SSH restart, kita restart SSH-nya, dan kita di server 2 ini sama ya, kita via sudo nano/etc ssh lalu sshd underscore config. Kita masuk dulu ke user, lalu kita sudo nano/etc ssh. Oke, sini kita cari Ctrl W password authentication. Nah, kita hapus tanda pagarnya, kita buka, lalu kita password authentication-nya no. Kita Ctrl X enter, lalu kita service SSH sudo service SSH restart. Oke, kalau sudah, coba teman-teman di router Debian via putih. Ini teman-teman ke router Debian lagi ya.
2 kita gunakan private key-nya. Oke, kita gunakan sini supaya langsung login. Share. Nah, di sini sudah login. Nah, di sini kita coba SSH ke dari router Debian, kita SSH ke server 1. Kalau server 1 tuh siswa TKJ at 10.10.10.2 min p 2001. Nah, ini kenapa tidak bisa? Karena si router Debian itu tidak punya kunci dari gembok yang sudah ditanam di server 1. Jadi kalau misalkan kita lihat topologi yang hanya memiliki kunci topologi ini, teman-teman. Nah, supaya jelas. Oke, sebentar. Nah, di sini yang hanya memiliki kunci server 1 Debian dan server 2 Ubuntu hanyalah klien Ubuntu. Sedangkan si router Debian ini tidak sama sekali memiliki kunci dari server 1 dan server 2. Router Debian ini hanya menjadi server public key dari host OS di laptop kita. Oke. Jadi kalau misalkan si router Debian ini ingin mengakses remote server ke server 1 maupun server 2 dengan kondisi server 1 dan server 2-nya password authentication-nya itu sudah di no, dimatikan, jadi otomatis router Debian ini tidak bisa komunikasi atau remote server ke server 1 dan server 2 karena sekarang server 1 dan server 2 sudah hanya menerima hanya menerima SSH klien itu yang hanya punya kuncinya. Yang punya kuncinya server 1 dan server 2 adalah klien Ubuntu. Jadi gitu, teman-teman. Oke. Jadi di sini kita 10.10.2 sudah berhasil. Kita coba 10.10.3-nya ya, server 2-nya. SSH siswa TMI lalu add 10.3 min p 2002. Oh, sebentar, kita coba yes. Kita coba masukkan. Nah, di sini masih bisa, teman-teman. Sebentar. Saya ini ada kesalahan sepertinya di server 2 Ubuntu. Coba kita cek lagi. Coba kita cek. Nah, di sini di server 2 Ubuntu kita sudo nano /etc sshd karena ini masih bisa ya. Password authentication password authentication no. Oke, sudah benar. Kita sudo nano service ssh restart. Coba kita cek lagi dari sini, kita exit dulu. Seharusnya tidak bisa ya, teman-teman. Oke, kita di router coba ssh siswa TMI ke 10.10.10.3 min p 2002. Oke, saya tidak tahu ini kenapa masih tetap bisa, dan ini seharusnya sudah tidak bisa, teman-teman, untuk server Ubuntu. Oke, teman-teman, tadi ternyata errornya saya menemukan ada di sini. Ini kan Ubuntu, sedangkan saya itu UMI posisi sebagai user. Nah, saya ini seharusnya kalau ingin mengaktifkan password authentication itu harus benar-benar ada di directory root. Jadi saya itu harus membuat root dulu, membuat password untuk si root. Jadi sudo password root. Kita tidak bisa menggunakan sudo ya. Nah, jadi kita zoom in sekarang, kita masuk ke root seperti ini, lalu kita nano /etc ssh lalu sshd conf. Nah, ini kita aktifkan dulu. Lalu di sini
di password authentication no sudah kita aktifkan tadi ya, kita Ctrl X enter, kita coba di konfigurasi .d50. Nah ini tadi setelah saya cek tadi itu ini masih yes teman-teman. Nah sekarang kita ubah menjadi no, Ctrl X enter. Kalau sudah kita service SSH restart. Nah kalau sudah silahkan teman-teman uji coba lagi dari router. Ini seharusnya tidak mau ya, SSH user siswa TK TMI ya, TMI lalu 10.10.10.3 min P 2002. Nah bisa dilihat teman-teman, ini siswa TMI-nya permission denied for decay. Jadi kalau misalkan untuk tadi konfigurasi mematikan password autentikasinya itu sudah benar, tetapi dengan kita mengeksekusi di user jadi tidak benar-benar berhasil teman-teman. Jadi solusinya adalah kita harus membuat password untuk root dan kita zoomin masuk ke root, lalu kita eksekusi ulang untuk SSH-nya dan itu akan berhasil. Terima kasih. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang SSH agent dan SSH add. Nah, jadi teman-teman pasti pernah merasakan kalau misalkan teman-teman dari Ubuntu client kita melakukan remote access ke server 1 dan server 2. Yang pertama-tama itu kita dimintakan passphrase. Oke. Jadi passphrase itu kan fungsinya untuk mengenkripsi atau mengidentifikasi ya. Bukan mengidentifikasi sih, lebih mengenkripsi, mengamankan private.key. Jadi dia itu metode kedua untuk memastikan apakah kamu ini benar-benar pemilik dari private key dengan memasukkan password. Nah, jadi untuk passphrase itu tidak semua orang tahu teman-teman. Maksudnya tidak semua orang nyaman. Kalau misalkan kita shutdown nih client Ubuntu-nya dan kita shutdown server satunya, lalu kita remote lagi, dia akan memasukkan passphrase lagi. Nah, disitulah letak fungsi SSH agent dan SSH add. Nah, jadi fungsi dari SSH agent dan SSH add itu untuk menghilangkan tampilan untuk permintaan passphrase tadi teman-teman. Jadi supaya si client ini benar-benar nyaman, benar-benar kalau misalkan kalau remote ke server 1 dan server 2 ini benar-benar masuk gitu teman-teman. Tidak dimintakan password. Jadi gitu, kita langsung saja kita tanam SSH agent dan SSH add di server 1 dan server 2. Oke, kita langsung tanam teman-teman. Di sini server 1 dan server 2. Kita dual mode dulu ya. Ini server 2. Oke. Di sini kita di user biasa saja tidak apa-apa. Kita bisa ketikkan di server 2 SSH agent /bin base. Oke, kalau sudah kita ketikkan komen SSH add. Di server 1 juga demikian sama. SSH agent /bin base. Bin base. Lalu SSH strip add. Nah, dengan adanya komen seperti ini, maka server 1 dan server 2 jika ingin diremote oleh klien, maka klien tidak akan memasukkan passphrase lagi. Passphrase itu adalah password untuk mengenkripsi private key atau kunci. Mungkin itu saja teman-teman materi yang bisa saya bahas tentang remote access server. Selanjutnya saya di modul 18 akan membahas tentang DHCP server. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.